Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jadi kali ini kita lagi di kota Kediri. Ini saya bersama teman saya. Nah, jadi kali ini kita akan melakukan wisata Islami, yaitu ke makam Syekh Samsuddin Al-Wasil atau kerap disapa Mbah Wasil Stono Gedong. Gimana keseruannya? Mari kita ikut. Ya, jadi kita sudah berada di kawasan wisata religi makam Syekh Wasil atau biasa dipanggil dengan Mbah Wasil Stono Gedong. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Mari kita cek. Jadi inilah tampilan depan dari tempat wisata makam Mbah Wasil Stono Gedong, yaitu Masjid Aulia Stono Gedong. Keluar dari kawasan masjid, kita lebih masuk ke dalam area wisata makam Syekh Wasil, dan kita akan bertemu dengan pendopo dan juga sisa-sisa dari Candi Batu. Jadi sekarang kita sudah sampai di area makam Syekh Wasil. Mau tahu bagaimana keadaannya? Mari kita lanjut. Sudah bersama dengan selaku juru kunci makam Syekh Wasil Stono Gedong, dan saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Yusuf. Oke, jadi mungkin Bapak bisa menceritakan terkait mungkin bagaimana sejarah Syekh Wasil ini sendiri, dulunya beliau asalnya dari mana atau hingga bisa dimakamkan di tempat ini. Jadi Mbah Wasil itu termasuk salah satu wali sepuh yang terpaut mungkin ada 300 atau lebih 300 tahun terpaut dengan Wali Songo. Jadi mungkin saya tarik mundur sedikit mungkin seperti halnya setelah ada Jasubagir mungkin yang Wali Tanah Solo dan disusul dengan wali-wali sepuh yang lain, setelah itunya baru Mbah Wasil. Jadi Mbah Wasil itu bukan orang pribumi, tapi insya Allah dari Turki, tepatnya dari Istanbul. Di Mbah Wasil itu masuk ke tanah Jawa, khususnya Kediri itu pada abad 11, sejaman dengan kerajaan Kediri Pamenang, Sri Haji Jayabaya. Bahkan diduga beliau ada hubungan dekat dengan Sri Haji Jayabaya. Ada yang versi mengatakan beliau guru spiritualnya, ada yang mengatakan bahwa beliau sahabatnya, wallahu alam. Tapi yang pasti kedekatan beliau dengan Sri Haji Jayabaya atau Raja Kediri pada saat itu dibuktikan dengan adanya kitab Musyarar, atau orang biasa menyebut kitab Musyarar gitu, tapi kalau menurut saya sebetulnya itu adalah kitab Al-Asr, nukilan atau kutipan dari Al-Quran yang dibuktikan keakuratannya begitu luar biasa gitu, sampai ribuan tahun itu hanya Al-Quran yang bisa mengutip seperti itu, seperti dalam Jabur Taurat
mungkin ya hanya 600 sampai berapa ratus tahun udah usai. Tapi kalau di Quran, Al-Quran di situ jangankan akhir zaman, setelah akhir zaman pun sudah tersiratkan di surat Jannah. Itu makanya kenapa Joko Jodoboyo begitu akurat sampai ribuan tahun sampai sekarang. Jadi kalian bisa buka milik Google atau di mana di situ serat Joko Jodoboyo. Nah, itu bukti kedekatan beliau dengan Mbah Wasil. Kalau menurut saya sebetulnya pada zaman itu tahun itu Mbah Wasil belum siar secara terang-terangan gitu. Jadi baru mempelajari sistem. Kembali ke saya sebagai tadi, Bagir masuk kembali ke tanah Jawa kan tidak sekali, dia perlu 3 kali. Jadi melihat kondisi lapangan barulah. Terus yang kedua menguji kekuatan. Baru yang ketiga baru dia mungkin melakukan eksekusi ya, karena di situ dia harus berusaha dengan goib sampai banyak yang mengatakan bahwa beliau kembali tanah Jawa. Itu sebagai tugas beliau. Nah, seperti Mbah Wasil mungkin tugasnya adalah pendekatan pada para rajanya. Dibuktikan setelah beliau dekat dengan seorang raja, kenapa pula tidak saat itu Mbah Wasil langsung siar secara terang-terangan pada rajanya sudah dekat sekali lah hubungan emosionalnya dengan seorang raja, karena ada yang mengatakan beliau penasihat spiritualnya atau guru spiritualnya atau sahabat. Jadi harusnya peluangnya kan begitu besar gitu ya, tapi kenapa tidak? Sesuai voksinya mungkin beliau Mbah Wasil masih dalam taraf studi banding menurut bahasa sekarang, melihat bagaimana lingkungan dan sebagainya. Nanti di kemudian hari ada tim-tim khusus yang mungkin akhirnya Mbah Wasil memberikan mungkin hasil risetnya hari ini kembali ke negara para wali songo dengan mungkin diutus santri atau pengikutnya pada saat itulah Mbah Wasil terus menetap di wilayah Kediri. Makanya beliau di nama aslinya adalah Sayyid Sulaiman Samsudin. Kenapa digelar Mbah Wasil? Mungkin beliau ahli berwasilah, bertutur sapa, jadi membaiki segala sesuatu dengan wasilah, dengan berdoa atau apa. Sampai akhirnya beliau juga dikenal dengan Pangeran Mekah. Mungkin bahasa simpelnya Mbah Bomomu Kondi Mekah, mungkin bahasanya. Makanya beliau pada saat itu juga mendapat gelar Pangeran Mekah. Kurang lebihnya demikian. Untuk komplek pemakaman ini saya baca di artikel tuh katanya pemberian dari Raden Jayabaya. Nah, betul seperti itu. Sebetulnya begini, yang kalau dibilang pemberian mungkin juga iya bisa tidak nih, karena mungkin pada saat itu pada tampuk pemerintah Jayabaya secara otomatis wilayah ini juga menjadi kawasan wilayah Jayabaya gitu. Tapi setelah itu kan ada perputaran raja-raja baru. Sebetulnya di sini memang tanah berdikan, tanah berdikan artinya dari Kerajaan Solo Jogja pada saat itu yang diberikan oleh Hamengkurat III. Akhirnya sini menjadi berdikan dan menjadi makam khusus darah biru sekali Sidenan Kediri. Itu kurang lebihnya mungkin sekitar tahun 1800 berapa, kurang lebihnya mungkin demikian. Nah, sampai pada tahun 80-an, 1980, makam kita tuh masih khusus makam darah biru sekali Sidenan Kediri. Akhirnya pada tahun-tahun itu ada kebijakan pemerintah yang sifatnya rumah tinggal, mungkin bisa disertifikat, yang sifatnya umum seperti makam ini diambil alih dikelola pemerintah menjadi makam umum Kota Kediri di desa sampai berkembang. Akhirnya pada tahun 80, 90 berkembang, sekarang menjadi ikon Kota Kediri dan akhirnya menjadi wisata religi sampai sekarang. Terkait mungkin tadi kompleksnya itu mungkin ada renovasi atau pemugaran dari bangunan yang lama itu sejak kapan, Pak? Mungkin bisa jelaskan. Beberapa titik mungkin mulai tahun 2000 berapa gitu ya, itu seizin
PPCB Trawulan, karena apapun kita makam kita adalah cagar budaya. Jadi setiap perubahan apapun harus melalui prosedur atau izin-izin khusus dan tinjauan dari tenaga ahli dari PPCB Trawulan. Jadi mungkin ada renovasi untuk makam ya, area makam itu mungkin sekitar tahun 80 ada beberapa kali, dan di tahun 90 berapa sampai 2000 berapa itu ada renovasi beberapa kali sampai kondisi sekarang. Terus untuk itu Pak, mau tanya yang masalah sumur Tiban. Itu menurut peninggalan dari Sumur Tiban itu kalau di sini mungkin pro kontra gitu. Pro kontranya hanya dua. Jadi dibuat pada zaman Kerajaan Kediri atau pada zaman Mbah Wasil. Dikatakan Tiban itu pengertiannya adalah tiba-tiba. Jadi yang kalau hari ini mungkin belum ada sumur, mungkin besok pagi sudah ada sumur, makanya dinamakan Sumur Tiban. Jadi dibuat dalam waktu 1 malam oleh pendahulu kita. Terus untuk itu Pak, pohon kambuja itu Pak ya, pohon kambuja untuk nyala malif, itu saya baca di artikel, kalau masuk di lubangnya itu, apakah benar doanya cepat terkabul? Wallahu a'lam, tapi yang pasti saya tidak pernah memandu situ, dan itu bukanlah malih tapi sebuah kebetulan saja, karena kambuja adalah sebuah pohon yang bergetah gitu. Jadi apapun kalau itu teko-teko atau digabung-gabungkan, maka biar batangnya akan bisa menyatu, dan saya tidak pernah memandu untuk hal tersebut. Mungkin dari rekan-rekan dulu-dulu ada yang mungkin ingin mempublikasikan wisata kita biar tambah menarik atau dan sebagainya, mungkin demikian. Tapi kalau menurut saya itu wajar saja dan tidak ada kesirikan ke situ ya. Kalau saya memandu malah menjadi sebuah kesirikan, insya Allah tidak, hanya sebuah kebetulan saja. Mungkin sekarang bisa kita lihat kan masih di keadaan pandemi ya Bang. Mungkin bagaimana kondisi situs ini, mungkin dari keramaian pengunjung dan mungkin perawatan dari pihak juru kunci sendiri terkait makam dan lain-lain. Sebetulnya untuk jupel seperti saya duduk di area itu tidak ada masalah, karena apapun kita mungkin ada sendiri uang saku, mungkin walaupun bukan gaji itu ada uang saku dari pemerintah, dan memang kita bukan pegawai negeri tapi untuk secara keseluruhan wisata kita menjadi zero, karena apapun total, dan kita hanya memandu dinas, tamu-tamu khusus atau pelajar mungkin seperti kalian, itu memang sudah menjadi kewajiban kita melayani dengan baik. Tapi untuk tamu yang sifatnya rombongan itu sudah kita tidak melayani. Jadi belum ada mungkin rencana dari pemerintah atau apa untuk melakukan pembukaan seperti sedia kala itu? Kalau menurut saya ada nih upaya dari pemerintah, dibuktikan dengan kemarin hari apa itu untuk Jawa Timur sudah diawali ya level 1 untuk new normal dari Blitar, dari Kementerian dari Blitar mungkin makam Bung Karno ya, itu mungkin harapan kita kalau di sana clear tidak ada masalah, mungkin akan bisa bergeser. Dan kemarin ada SK dari pemerintah daerah ada 10 item, itu juga ternyata masih kegiatan masyarakat, batasan protokol. Untuk wisata religi seperti kita belum, karena potensi wisata religi kita adalah rombongan. Sekali datang mungkin bisa 1 bis, 3 bis, bahkan lebih. Dan saya pernah memandu sampai 40 bis, itu pernah. Dan itu yang menjadi untuk sementara belum bisa. Pak, saya masih penasaran untuk yang pendopo. Waktu masjid masih direnovasi kan sholatnya dipindah di situ Pak ya? Iya. Nah, itu aslinya tempat untuk apa Pak, pendopo? Kalau menurut saya itu bukan masjid, tapi yang pasti kalau menurut saya sejarah yang pasti itu bukan masjid candi. Dan candi itu adalah candi Batur. Sebetulnya di setiap kerajaan Pajajaran mempunyai candi Batur. Nah, namanya berbeda-beda. Candi Batur itu fungsinya untuk menyimpan abu jenazah para raja atau para raja-raja. Makanya desa kita namanya Stono Gedong. Stono itu mempunyai makna atau arti makam.
pro kontranya hanya digedok antara gede karo penggede. Menimbang dari isinya insya Allah Stone Gedong adalah makamnya para penggede. Dibuktikan dengan adanya Candi Batur. Candi Batur itu fungsinya untuk menyimpan abu jenazah para raja. Yang berikutnya adalah mungkin keluarganya atau orang-orang yang setia dengan rajanya. Mereka berdoa di situ karena diamini pada zamannya seorang raja pastilah titisan para dewa. Jadi doa-doanya bisa mengantar, dianggap rajanya bisa mengantar kebahagiaan. Kalau mungkin kalau seperti ini kita zaman sekarang ini mungkin kita berziarah, bersilaturahmi, mungkin demikian. Nah, lanjut ke Bahasil, mungkin simbolnya sudah mungkin Allah akan menguburkan kembalinya di tanah Combe dan tentulah di tanah Pilihan. Nah, akhirnya di sini menjadi banyak sekali makam-makam para wali semua. Mungkin pertimbangannya kalau nek wali sepuh harusnya dilanjutkan. Jadi sebelum adanya Mbah Basil pun kalau menurut saya ini sudah kuburan karena ada candi. Namun berbeda seperti halnya tadi Prambanan atau Borobudur yang itu memang untuk beribadat, ya. Tapi yang kalau Candi Batur sebetulnya inti fungsinya adalah untuk menyimpan abu jenazah para raja. Jadi Candi Batur itu sendiri itu sudah berdiri sebelum Bawasil di Makassar. Ya, pada zaman Kediri. Nah, mungkin tadi kalian melihat di atas ada batu lapik, gitu. Yeah. Batu besar yang di keempat sisinya ada motif Garuda dan di atas motif teratai, gitu. Di keempat sisinya relief Garuda, dan di atas motif teratai itu adalah simbol Garuda di Muko. Garuda di Muko itu adalah simbol kerajaan Nirlangga. Erlangga berarti jauh sebelum. Jadi Erlangga yang membuat situs di sini gitu sebelum. Awal-awalan kurang lebih demikian karena Garuda di Muko itu adalah istilah miniatur atau stempel Erlangga. Arca gitu ya Pak ya. Yang pasti ya. Dan batu lapik seperti itu fungsinya adalah tatakan. Mungkin di atasnya mungkin ada patung dewa atau mungkin patung raja aja sendiri atau mungkin batu tulis karena itu sudah terpisah dari kesatuannya dan hanya itu yang bisa kita temukan. Jadi untuk sisa-sisa dulu pembangunan candinya itu yang di seperti di dinding-dinding di sekitar pendopo itu emang dari dulu Pak itu? Iya, pondasi pendopo itu masih original itu yang bawah. Original jadi tatanan. Dan itu kalau menurut saya bukan pondasi, itu baru jadi karena saya ada dokumennya yang dia tidak merefresh dulu. Itu atas ada konstruksi candinya. Batu bata merah di atasnya itu, dan saya berdiri di sini sebelum itu dibugar oleh pemerintahan Pak Maskud Pak kita pada masa itu tumbukan batu bata merah sangat banyak. Mungkin itu saja Pak, mungkin ada apa yang pengen disampaikan terutama kepada generasi muda terkait mungkin kan di sini banyak sekali sejarah dan situs-situs keagamaan dan mungkin budaya yang sekiranya anak-anak muda ini jarang sekali gitu untuk mengunjungi maupun belajar di situ tersebut. Kalau menurut saya, harapan saya khususnya untuk generasi muda atau penerus itu wajib, kalau menurut saya wajib menguri-uri atau menggali kembali sejarah-sejarah atau peninggalan leluhur tersebut. Karena apa? Di situ ada nilai-nilai etika, ada nilai-nilai estetika dan apapun di situ, karena akan mengetahui bagaimana ciri-ciri leluhur kita, bangsa kita, kekuatan itu bisa kita dapat dari sejarah. Khususnya di Stone Gedong ini, itu sebetulnya kalau kita mau masuk dari depan saja kita sudah masuk seperti ke peradaban Gapura. Ini sebetulnya motifnya sebelum Islam, dan di situ di dalam ada masjid, di belakang lagi ada candi dan ada batu yang mungkin lebih tepatnya itu tataan sebuah arca. Kenapa juga diuri ke belakang ada para wali, itu sebenarnya peradabannya sudah jelas. Itu mungkin harapan kami anak-anak muda atau generasi muda itu bisa kembali muncul untuk menggali atau menggali agar budaya-budaya leluhur kita tidak hilang.
Baik, terima kasih, jelas sekali dan mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf. Sama-sama, saya juga mohon maaf atas keterbatasan informasi dari saya. Itu pun dari semua keseluruhan cerita saya tidak ada yang bisa membenarkan. Jadi intinya wallahu a'lam. Jadi cerita itu bisa kembali menjadi sebuah kebenaran dan bisa karena bisa menjadi salah. Jadi apapun pro kontra itu harus selalu ada untuk meninggikan sebuah sejarah. Baik, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian perjalanan dari saya. Mungkin lain waktu kita akan jalan-jalan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.